2 hari jelang penangkapan AP Hasanuddin, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus menyampaikan desakannya agar Kepolisian Republik Indonesia segera menetapkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan juga Thomas Jamaluddin sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian dan ancaman kekerasan di media sosial terhadap warga Muhammadiyah. Bertempat di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar konferensi pers yang mendesak Kepolisian Republik Indonesia agar segera menetapkan status tersangka, menangkap dan menahan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Jamaluddin. Direktur LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Taufik Nugroho mengatakan, desakan ini dilakukan sebab hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan status tersangka terhadap keduanya. Dan Taufik juga menyampaikan beberapa alasan mengapa APH dan TDJ semestinya segera ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan. LBH AP Muhammadiyah mendesak kepada Polri agar segera melakukan penetapan tersangka, kemudian melakukan penangkapan dan juga menahan terhadap APH dan TDJ terkait dengan ujaran kebencian dan ancaman kekerasan di platform media sosial terhadap warga Muhammadiyah. Ada 3 alasan kenapa kemudian kami mendesak kepada Polri untuk segera melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan juga penahanan. Yang pertama, terdapat bukti permulaan dugaan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 20, pasal 16 dan pasal 17 KUHP yang diduga dilakukan oleh APH dan TDJ yang menunjukkan keduanya layak untuk ditangkap dan ditahan, di mana perbuatannya sudah jelas dan dampak kegaduhannya sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena kedewasaan Muhammadiyah masih menahan diri sampai saat ini dan tidak melakukan perbuatan anarkis, maka kami menuntut kepada Polri untuk bertindak profesional. Yang kedua, dengan adanya sejumlah bukti yang cukup, penetapan status tersangka, penangkapan maupun penahanan terhadap APH dan TDJ menjadi penting dan urgen untuk dilakukan agar mencegah potensi keduanya melarikan diri, merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP dan pasal 29 ayat 2 Kapolri nomor 6 tahun 2019. Selain itu, karena dugaan tindak pidana ancaman kekerasan, keduanya juga dilaporkan terakhir tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau kita melihat proses penanganan perkara serupa ya, terkait dengan ujaran kebencian, Polri ini bukan kali ini saja, banyak sekali kasus-kasus serupa yang sudah ditangani Polri dan cepat sekali. Kalau perlu saya ingatkan gitu ya, misalkan dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Akademi tahun 2016. Kemudian Ustadz Alfian Tanjung tahun 2017. Kemudian juga ada Alnodi Bahari, ada kasusnya Bunda Rukia tahun 2021 dan terakhir kasusnya Bahar Smith tahun 2022. Cepat sekali Polri itu menangani itu. Ini di kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, oleh warga Muhammadiyah. Kenapa sampai sekarang saksi-saksi dari kami juga belum dipanggil dimintai keterangan lebih lanjut? Juga belum ada pemanggilan terhadap terlapor yang sebenarnya adalah TDJ. Kami belum melihat adanya panggilan resmi. Maka dari itu kami mendesak kepada Polri yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap APH dan TDJ paling lama dalam jangka waktu 3x20 jam. 3x24 jam sejak tulis ini diterbitkan. Yang kedua, kepada kepolisian lain agar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara presisi dan profesional serta tidak melakukan upaya politik belah bambu dan kontraproduktif yang menghambat proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Yang kedua, kepada BRIN
Komisi ASN maupun Kemenpan RB untuk segera memproses dan merilis hasil pemeriksaan secara transparan dan akuntabel terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin yang diduga dilakukan oleh APH dan TDC. Yang terakhir, kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah yang berkelanjutan atau sustainable untuk mencegah praktek-praktek ujaran kebencian maupun radikalisme di kalangan ASN atau aparatur sipil negara. Sampai dengan 28 April 2023, setidaknya telah ada 8 laporan polisi baik itu di level Mabes Polri, Polda, hingga Polres terkait kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan APH dan TDJ. El Mariana, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.